Halo semuanya, kenalin aku Siti Safira Cayani dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dengan NIM 21104111131. Di sini hari pertama aku puasa tanpa sosmed dan kawan-kawannya. Jadi yang aku pengen jelasin di sini yaitu seberapa sulit sih. Kalau seberapa sulit sebenarnya nggak begitu sulit-sulit banget ya. Karena akhir-akhir ini juga tugas tuh lagi banyak banget, jadi aku emang udah nggak begitu intens banget untuk penggunaan media sosial ataupun kawan-kawannya. Terus kalau misalnya yang kedua itu aktivitas pengganti itu belum menemukan yang kayak pengganti banget sih, karena aku juga emang jarang kan. Mungkin aku lebih ngalihin mungkin karena ada waktu luangnya gitu. Pas waktu luang aku lebih ke baca buku ini. Dari kemarin tuh belum kelar, jadi aku ngelanjutin aja karena nggak main-main HP atau sosmed, jadi aku baca bukunya aja. Terus apa efeknya aku puasa hal-hal itu, media sosial dan kawan-kawan itu, dan juga kayak nggak nonton film kan ya. Itu efeknya sih kalau di aku ngerasa kayak lebih produktif, bisa jadi kayak karena jadi pas lagi aku abis ngerjain tugas kan biasanya aku kayak scroll sosmed atau apapun media sosial apapun. Nah pas lagi aku abis ngerjain tugas, karena aku nggak megang HP, jadi aku terfokus gitu ke apa yang pengen aku selesaiin. Misalnya tugas kalau belum selesai aku nggak mungkin nyambi sama main HP, jadi aku langsung buru-buru selesaiin. Dan kalau udah selesai aku buru-buru rapihin alat-alatnya dan terus langsung ke pekerjaan selanjutnya. Jadi lebih kayak produktif dan jadi lebih cepat gitu untuk penyelesaian apa yang tugas-tugas atau pekerjaan yang ingin aku kerjakan. Terus interaksi aku sama orang sekitar. Kalau interaksi sih sebenarnya biasa-biasa aja sih, nggak berpengaruh juga, karena aku juga bukan tipe orang yang 24/7 gitu, 24/7 di depan HP. Dan emang aku sebelumnya juga udah ada waktu quality time sendiri gitu sama keluarga. Jadi buat interaksi sebenarnya sama-sama aja kali ya. Iya, biasa aja. Tetap kayak interaksinya tuh durasinya tetap sama gitu antara pas main HP sama pas penggunaan media sosial sama enggak. Terus udah itu untuk hari pertama. Alhamdulillah lancar-lancar aja, belum ada kendala sama sekali, dan semoga bisa lancar sampai hari kelima. Oke semuanya, dadah. Oke, jadi ini hari kedua aku puasa tanpa sosmed dan teman-temannya, seperti televisi, video games, TV streaming, nonton film dalam bentuk apapun. Seberapa sulit sebenarnya nggak sulit-sulit banget, masih sama kayak hari pertama, tapi karena biasanya itu setiap minggu, dan ini terutama hari Kamis kan nggak ada kelas kalau di kelas aku sendiri. Jadi itu sebenarnya aku bikin kayak jadwal gitu loh, kalau misalnya hari Kamis atau hari libur itu sebenarnya waktu aku untuk nonton film kalau misalnya nggak ada tugas-tugas yang harus aku kerjakan. Nah mungkin karena lagi puasa sosmed ini ya, aku jadi kayak gak nonton film gitu, dan itu sebenarnya kan udah jadi rutinitas, jadi kayak berasa ada yang kurang gitu. Gak sulit-sulit banget, tapi ngerasa ada yang kurang. Terus aktivitas pengganti apa yang dilakukan dari hari ke hari? Aktivitas pengganti itu aku, seperti yang aku bilang kemarin, aku mulai baca buku, lanjutin buku ini. Karena emang kan kemarin udah sempat aku bilang juga aku nge-stuck pas baca buku ini, dan karena aku puasa sosmed terus ngerasa punya banyak waktu luang, benar-benar ngerasa banget gitu kalau punya banyak waktu luang. Jadi aku lanjutin baca buku ini dan alhamdulillah cepet gitu buat nyampe ke bab-bab selanjutnya. Terus apa efeknya dari puasa hal-hal tersebut? Sebenarnya efeknya tuh aku ngerasa kayak lebih produktif gitu ya, buat efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu. Jadi pas di situ aku kayak ngerasa, oh ternyata waktu luang aku tuh sebenarnya banyak di samping dari pengerjaan tugas itu sendiri. Jadi pas lagi aku sadar ternyata banyak ya, jadi aku bisa ngelakuin hal-hal yang sebenarnya tuh kalau dulu tuh kayak terfokus banget kalau udah saya ini scroll sosmed. Kalau ini kayak ini udah aku nggak megang HP, aku bisa ngelanjutin ke pekerjaan selanjutnya, ataupun mungkin bisa langsung baca, dan pas baca juga kayak lebih lama gitu, dan bisa kayak lebih benar-benar lebih produktif gitu. Terus
apakah Anda menemukan produktivitas? Produktivitasnya yang aku bilang tadi, yang baca buku itu, terus sama aku juga kayak mungkin ya itu tadi baca buku sama mungkin ngerjain tugas juga kayak lebih produktif sih sebenarnya. Kalau ngerjain tugas tuh kayak emang udah jadi rutinitas keseharian gitu ya setiap mahasiswa. Jadi kalau produktivitasnya itu lebih ke baca bukunya. Terus kalau gambar ke interaksi sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, kalau interaksi buat keluarga itu yang aku bilang di hari pertama, aku di keluarga aku itu punya quality time-nya sendiri. Terus mungkin karena tadi kan aku libur nggak ada kelas, terus aku kayak ketemuan gitu sama teman aku untuk minta tolong lah. Terus nah di situ durasi kita jadi lebih lama. Sebenarnya durasi kita juga kalau ketemu lama, tapi mungkin karena dia ngeliat aku nggak main HP, jadi dia ngerasa oh dia nggak main HP, dan dia juga ngerasa oh karena dia nggak main HP jadi gue juga nggak harus kayak main HP atau ngeliatin HP terus gitu sih. Terus ke dalam pembicaraan juga karena kita topiknya juga kayak lebih lama gitu buat dibahas karena aku nggak megang HP, jadi aku nyari-nyari topik juga. Sebenarnya nggak nyari topik sih, ngalir aja topiknya, tapi karena topiknya jadi kayak lebih mengalir aja dan tenggelam, jadi kayak topik-topiknya bagus dan ke dalam pembicaraan kita juga lebih dalam gitu di talknya, apalagi cuman berdua pas itu gitu sih. Dan terus aku juga kayak ngobrol sama keluarga-keluarganya juga, jadi di situ kedalaman topik ya kita juga dan topik yang dibicarakan juga kayak lebih efektif dan kayak lebih bervariatif gitu di situ. Oke, untuk hari kedua alhamdulillah lancar-lancar aja. Dan insya Allah semoga lancar sampai hari kelima untuk hari kedua gitu. Oke, halo semuanya. Jadi ini hari ketiga aku puasa tanpa sosmed dan teman-temannya seperti televisi, media sosial, TV streaming, dan nonton film dalam bentuk apapun. Aku akan menjawab pertanyaan pertama, itu seberapa sulit aku melepaskan diri dari hal di atas itu dari hari ke hari. Karena ini udah hari ketiga ya, jadi aku ngerasa kayak sebenarnya udah mulai terbiasa, kayak biasa aja sih. Karena dari kemarin sebenarnya lancar-lancar aja, mungkin pas kemarin doang ya Kamis itu kayak berasa agak ada yang kurang gitu karena biasanya nonton film dan sekarang enggak gitu karena lagi puasa sosmed. Itu sih yang mungkin berasa pas kemarin aja. Mungkin sekarang sebenarnya masih agak berasa, tapi enggak sih karena udah mulai merasa terbiasa gitu karena udah hari ketiga juga. Jadi biasa aja, udah mulai terbiasa gitu dengan tanpa sosmed itu. Terus aktivitas pengganti itu sebenarnya masih sama, aku masih baca buku, masih ngelanjutin buku yang kemarin aku tunjukin. Itu alhamdulillah udah masuk lagi ke bab baru selanjutnya. Terus efeknya aku puasa dari ketiga di atas terhadap kebiasaan hidup sehari-hari. Kebiasaan makan sebenarnya enggak, kalau kebiasaan makan tuh nggak berpengaruh sama sekali di aku, bener-bener nggak berpengaruh sama sekali. Bersosialisasi juga sebenarnya nggak sama sekali nggak berpengaruh. Mungkin karena kalau aku keluar juga kalau ada keperluan aja sih, jadi kalau misalnya nggak ada juga di rumah, tapi buat sosialisasi sebenarnya masih sih kalau di rumah juga, bukan di dalam doang gitu, maksudnya ketemu tetangga masih bersosialisasi seperti biasa. Udah sih kalau efeknya ya seperti yang aku bilang kemarin, lebih produktif ke sisi pengerjaan tugas dan pengerjaan hal-hal lain, jadi langsung gitu dikerjain ke hal-hal selanjutnya yang mungkin biasanya aku ditunda-tunda gara-gara main HP. Sekarang lebih ke tahu tujuan apa yang aku mau kerjain setelah pekerjaan ini selesai. Terus apakah aku menemukan produktivitas baru itu kayak yang aku bilang tadi, aku baca buku, produktivitasnya lebih ke itu sih. Terus mungkin sama aku tuh lebih suka jadi kayak ngamatin gitu loh lingkungan sekitar. Misalnya kayak pas pagi-pagi kan mungkin kadang-kadang suka scroll HP, wah di sini tuh kayak ngeliat gitu pemandangan di rumah pagi-pagi gitu. Lebih ngamatin kayak lingkungan sekitar aja gitu keadaannya. Jadi kayak lebih memperhatikan kehidupan sosial juga. Terus kalau misalnya interaksi yang aku bilang tadi sebenarnya nggak terlalu berubah seperti yang aku bilang di vlog-vlog sebelumnya.
tidak terlalu berubah kalau buat ke keluarga, karena keluarga aku punya quality time-nya sendiri. Bener-bener emang udah durasinya juga udah panjang gitu sebelum puasa sosmed ini. Terus durasinya juga sama-sama aja, dan kalau bicaranya biasa-biasa, sama-sama aja gitu, sama-sama aja. Jadi kalau kataku gak begitu berpengaruh, dan mungkin ke orang lain juga, kalau kayak ke tetangga gitu kalau keluar juga sama aja sih durasinya. Kalau misalnya selain bertegur sapa juga, kayak aku juga suka ngobrol, dan ngobrolnya juga tetap aja durasinya kayak nggak berpengaruh. Karena kalau ketemu orang juga, kalau tetangga aku emang jarang juga megang HP gitu posisinya kalau pas keluar rumah. Itu sih buat hari ketiga. Alhamdulillah lancar-lancar aja, belum ada kendala sama sekali. Mungkin mungkin lebih berpengaruhnya pas kemarin doang tuh, pas hari Kamis, karena berasa banget kayaknya kurang ada kegiatan yang kurang gitu. Dan semoga bisa lancar sampai hari kelima. Oke. Oke, halo semuanya. Jadi ini hari keempat aku puasa tanpa sosmed, televisi, video games, TV streaming, atau nonton film dalam bentuk apapun. Jadi aku bakal jawab pertanyaan pertama, yaitu seberapa sulit aku ngelepas diri dari hal-hal tersebut dari hari ke hari. Sebenarnya masih sama kayak kemarin-kemarin, gak begitu sulit-sulit banget. Tapi karena ini kan hari libur ya, jatuhnya udah mulai weekend, dan terus kebetulan banget di rumah hari ini tuh aku sendiri, dan itu kayak bener-bener berasa gitu, kayak bingung mau ngapa-ngapainnya. Karena ya emang sendiri di rumah kan, minimal itu aku nyalain televisi gitu biar ada suara-suara, atau kalau lagi luang banget pasti kan kayak main-main HP gitu, scroll media sosial. Tapi karena lagi puasa, jadi aku kayak ngalihin gitu ke aktivitas-aktivitas lain, jadi agak berasa sih pas lagi hari libur kayak gini. Terus kalau buat aktivitas penggantinya itu, kemarin kan, kayak aku bilang kemarin, itu baca buku. Dan yang pas sekarang ada tambahan, aku gara-gara aku bingung mau ngapa-ngapain, akhirnya aku kayak berkebun gitu, kayak nyiram tanaman atau kayak sejenisnya gitu. Terus efeknya aku puasa yang aku bilang kemarin benar-benar jadi lebih produktif, karena kayak jadi kegiatannya kalau kata aku sendiri jadi lebih bervariatif ya. Jadi nggak itu doang, karena kalau misalnya dulu tuh kayak abis kalau udah luang ya cuman ke HP lagi. Tapi karena puasa medsos, jadi aku nyari kegiatan yang lebih bervariatif daripada sebelumnya. Terus aku menemukan produktivitas yang aku bilang tadi. Aku menemukan produktivitasnya itu kayak yang baca buku dari kemarin tuh, terus sama sekarang tambahnya berkebun. Terus interaksinya tuh sama yang kayak aku bilang, masih kayak sebelumnya. Kalau misalnya di keluarga aku tuh emang ada quality time sendiri, jadi nggak berpengaruh banget buat kedalaman topik pembicaraan tuh masih sama kayak sebelumnya. Terus kalau mungkin karena tadi kan aku di rumah sendirian kali ya, terus aku kayak ngobrol-ngobrol gitulah sama tetangga, dan mungkin di situ kali ya lebih kayak beragam gitu interaksinya ke orang-orang yang aku ajak berbicara itu lagi lebih bervariatif, karena nggak ada interaksi ke media sosial. Jadi aku nyari kegiatan yang lebih bervariatif dan beragam gitu jenisnya daripada sebelumnya. Untuk hari keempat, alhamdulillah lancar-lancar aja. Semoga lancar sampai besok hari terakhir. Itu sih kalau dari aku. Oke, halo semuanya. Jadi ini hari kelima aku atau hari terakhir aku melakukan sosial eksperimen puasa tanpa sosmed, televisi, video games, TV streaming, atau nonton film dalam bentuk apapun. Untuk sejauh ini alhamdulillah sampai hari terakhir ini lancar-lancar aja. Jadi aku bakal ngerangkum nih keseharian aku lewat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Itu seberapa sulit aku melepaskan diri dari hal-hal di atas dari hari ke hari. Alhamdulillah sih kalau dari hari pertama itu kan pertamanya emang kayak merasanya kayak biasa-biasa aja, dan alhamdulillah sampai hari terakhir tuh emang berasanya juga kayak biasa-biasa aja dan lancar-lancar aja. Mungkin emang aku masih menggunakan itu dalam konteks kuliah atau tugas organisasi aja.
Terus kalau yang hari terakhir itu benar-benar emang gak berasa banget, karena alhamdulillahnya banget hari ini tuh aku ada ngumpul keluarga dan benar-benar quality time sepenuhnya. Jadi buat penggunaan HP itu benar-benar enggak, dan kayak nggak ada kesempatan buat megang hal itu, karena ya udah kita menikmati quality time sama keluarga kita, keluarga aku sendiri terutama. Terus aktivitas pengganti kan kalau dari kemarin tuh emang aku kan baca buku, terus kemarin tuh berkebun kan. Kalau tadi aku tuh tambahannya yang pas pagi-pagi ya kayak berkebun biasa aja, terus sama masak, karena kan pas tadi kayak ngumpul-ngumpul ya, pas di situ aku menggantinya itu masak di situ. Terus efeknya aku puasa yang kayak aku bilang tadi, kemarin itu aku benar-benar kayak ngerasa lingkup tugas atau pekerjaan aku tuh atau kegiatan aku tuh jadi lebih bervariatif gitu, dan kayak aku merasa lebih efisien dalam penggunaan waktu untuk pengerjaan tugas-tugas itu sendiri, karena merasa ya kalau misalnya ada tugas ya langsung dikerjain dan fokus ke hal-hal yang pengen aku kerjain pada saat itu juga. Terus apakah aku menemukan produktivitas baru? Ya, yang aku bilang kayak kemarin yang lebih ke produktivitasnya tuh lebih ke baca, sama yang kemarin berkebun, yang tambahannya hari ini yaitu masak. Terus kalau gambarkan interaksi ya aku bilang kalau buat keluarga sendiri ada quality time sendiri, dan alhamdulillah yang kalau hari ini tuh benar-benar ada tambahan quality time-nya tuh sekeluarga besar. Jadi benar-benar itu ya tingkat kedalam pembicaraannya juga jadi lebih dalam ya, karena emang jarang-jarang ketemu, dan baru pas hari ini kita ketemu, dan itu kedalaman topik pembicaraan dan durasi pembicaraannya juga jauh lebih lama, karena hampir seharian penuh tuh kita emang fokus ke kegiatan quality time keluarga itu sendiri. Udah. Dan alhamdulillah nih untuk nggak ada kendala sama sekali buat aku untuk menyelesaikan experience sosial ini. Kalau untuk di tengah jalan keputusan aku ada menyerah, enggak sih, tapi lebih kayak mungkin pas itu kayak kadang-kadang masih ada merasa refleks gitu ya, refleks kalau misalnya lagi buka HP pengen kepencet gitu, tapi oh iya ternyata aku lagi puasa sosmed ya, jadi akhirnya kayak ya ingat sendiri gitu, kayak refleksnya ingat sendiri kalau aku tuh lagi puasa sosmed. Terus udah sih kalau di aku, dan menurut aku sendiri sih aku sebenarnya lebih bukan aku bisa jadi seorang yang dikontrol oleh media, dan bisa juga menjadi seorang yang mengontrol media untuk aku sendiri. Kalau dikasih nilai harus ngasih nilai berapa dalam sosial eksperimen ini, aku lebih ngasih ke 5 sih, karena menurut aku bisa jadi seorang yang dikontrol oleh media itu sendiri, karena aku tetap merasa yang kurang gitu dalam keseharian aku, karena aku masih mungkin itu menjadi rutinitas dan menjadi habit kali bagi sebagian orang termasuk aku, karena aku nggak bisa lepas gitu dari sosmed atau teknologi itu sendiri. Jadi kalau misalnya untuk mengontrol aku bisa untuk dihindarkan dari hal-hal itu, tapi kalau untuk kayak mungkin lebih jauh lagi kayaknya nggak bisa, karena aku sebenarnya juga bergantung gitu kepada teknologi dan sosmed itu sendiri. Sekian sosial eksperimen aku puasa sosmed selama 5 hari. Semoga dapat menyelesaikan tugas dari komunikasi masa ini, dan juga dapat memberikan makna tersendiri bagi aku dalam menjalani eksperimen ini. Terima kasih.